Shalom juga adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Halo. Sore hari ini kita mengikuti ibadah pembukaan Pekan Anak GKI Gejayan. Mari kita bersukacita seperti orang-orang yang menerima kidung baru dari Tuhan. Allah yang hadir dalam ibadah kita hari ini. Papaku berbeda, mamaku berbeda, aku juga berbeda. Kadang mereka menginginkanku seperti mereka, kadang mereka membiarkanku menjalani mauku. Mana yang benar? Apa yang harus aku lakukan? Ya Tuhan, berikanlah aku petunjuk-Mu. Mari dengan bangkit berdiri kita akan naikkan pujian, Ku diberikan kidung baru. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, Ilahmu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saudara-saudaraku, marilah kita memulai ibadah perayaan akan Minggu Pekan Anak ini dengan pengakuan bersama-sama demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Saudara, dalam perbedaan kita diajak untuk saling menyesuaikan diri. Banyak perbedaan yang kita alami, termasuk perubahan di masa pandemi COVID ini. Tuhan rupanya mengajak kita
untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perbedaan itu. Apakah kita berhasil menjadi pengikut Kristus yang mau berubah, menyesuaikan diri, menerima, menyambut, bahkan belajar merayakan perbedaan dan perubahan ini? Mari bayangkan perubahan apa dan perbedaan apa yang sulit kita terima, sehingga tanpa kita sadari kita menyakiti orang di sekitar kita. Kita masuk dalam doa pengakuan pribadi di hadapan Tuhan. Saudaraku, dunia ini terus berubah. Perubahan itu juga terjadi pada generasi anak-anak kita. Kita merasakan adanya gap antara generasi kita dengan generasi anak-anak kita. Mereka berbeda dengan tantangan hidupnya pada saat ini. Mereka bertumbuh sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Ada yang tak tahan dengan beragam perbedaan lingkungan dan juga kepribadian yang dialaminya, sehingga mereka saling menyakiti. Ada yang mencoba menunjukkan perbedaan dirinya dengan orang lain, tetapi secara tidak sopan dan seringkali menjengkelkan orang-orang dewasa. Hal ini juga dialami oleh para murid Yesus yang pada akhirnya juga bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
pemutaran video. Kami mau berubah, menyesuaikan diri dengan orang tua kami. Kami juga mau berubah, menyesuaikan diri, dan terus mencintai anak-anak kami dengan sepenuh hati, tanpa kekerasan yang menyakiti mereka. Kita mendengar ucapan berbalasan dari anak dan juga dari orang tua yang melegakan hati kita. Dalam kelegaan ini Tuhan mengundang kita untuk berubah, saling menyesuaikan antar generasi, supaya kita bisa bertahan di masa pandemi ini sebagai satu keluarga, satu gereja, satu komunitas iman. Dalam keperbedaan dan keunikan masing-masing, mari kita saling menghargai dan kita membulatkan tekad kita bersama untuk berubah satu dengan yang lain. Ku
Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk menyambut firman Tuhan. Ya Allah, ubahkanlah kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya kehidupan kami bersama dengan generasi yang berbeda. Mungkin kami sebagai generasi lebih muda dengan generasi yang lebih tua. Mungkin kami sebagai generasi yang lebih tua atau orang-orang dewasa kepada generasi yang lebih muda dari kami. Pergumulan-pergumulan yang kami rasakan itu akan dapat terjembatani ketika Tuhan mengubahkan kami terlebih dahulu. Menolong kami untuk sungguh-sungguh di dalam firman-Mu kami berbuat sesuatu yang berkenan kepadamu dan memberkati perbedaan generasi ini. Berkatilah kami, berkatilah anak-anak kami, berkati orang tua kami, dan biarlah firman Tuhan hari ini sungguh dapat menolong kami menjadi orang dewasa yang memberkati anak-anak. Menjadi anak ataupun generasi muda yang juga memberkati orang tua kami atau generasi yang lebih dewasa dari kami. Kami buka seluruh hidup kami ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 19 sampai dengan 23. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 9 ayat 19 sampai dengan 23. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapatkan bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Shalom, selamat sore. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat orang lain yang lebih muda dari kita, apa yang biasanya kita rasakan? Mungkin kita seringkali berpikir, merasa bahwa, wah ini pasti pengalamannya, pengetahuannya masih lebih sedikit daripada saya. Ketika kita berbicara dengan anak-anak, apa yang biasanya kita pikirkan? Wah, anak-anak ini kan masih belum tahu apa-apa, jadi harus mendengar orang tua. Ya. Kita banyak melihat bahwa banyak orang memang berpikir ketika berjumpa dengan generasi lebih muda, mereka akan mengatakan bahwa anak-anak generasi muda itu harus mendengar orang tua, mendengar orang lebih dewasa.
Karena hanya dengan demikian hidupnya jadi lebih baik. Nah, biasanya hanya dengan pemahaman-pemahaman inilah kemudian terjadi gap antara orang tua dan anak. Anak-anak sekarang berpikir dengan dunianya masing-masing, dengan pertumbuhan teknologi budaya yang sama sekali berbeda dengan kita. Sehingga banyak orang tua yang merasa bahwa anak-anak ini sulit diatur, tidak bisa diberitahu, dinasehati, semaunya sendiri. Sementara anak-anak merasa bahwa orang tua itu selalu kaum yang kolot, gak tahu tren yang ada sekarang, gak ngerti kehidupan saya. Bisanya cuma memerintah, memberitahu, bahkan seringkali mereka terasa overprotective, mengekang, dan seterusnya. Ya. Dan itu biasa kita jumpai hari-hari ini. Ada pembicaraan menarik antara orang tua dan anak ketika meminta uang. Demikian, saudara. Nah, ini mungkin bisa dibesarkan ya. Di sini ada satu percakapan. Minta duit ke bapak 2.000, dikasihnya 5.000. Ya. Minta duit 500 ke emak, dikasihnya 200. Diomelin lagi 3 jam. Ya. Nah, ini menarik ya. Mending minta sama bapak, mintanya cuma berapa dikasih lebih gitu. Sayang bapak kayak Bang Toyib ya. Kapan abang kan pulang, anakmu manggil-manggil namamu gitu kan ya. Lagunya Bang Toyib gitu kan. Ada kerinduan kedekatan dengan orang tua sebenarnya. Ada gambaran tentang orang tua itu punya profil masing-masing. Tetapi ternyata yang kebetulan dekat, yang banyak waktu bersama dengan anak-anak, ditangkap sebagai orang yang suka marah, orang yang terlalu mengekang, orang yang pelit. Padahal orang tua sebenarnya ingin mendidik supaya dapat bijaksana menggunakan uang dan seterusnya. Ya. Ada percakapan anak dan juga orang tua ketika menghadapi masa pandemi, ya. Lalu sang anak ini teleponan dengan temannya. Si A itu menyapa, gimana rasanya belajar di rumah gitu ya. Lalu si B menjawab, aku tak sanggup lagi, mamaku lebih galak daripada ibu guru di sekolah, bawaannya marah-marah melulu gitu ya. Nah, lebih baik di sekolah sama guru yang galak, ternyata mamanya di rumah jauh lebih galak ya. Ternyata ketika tak bisa diam, mama melakukan ini ya. Nah, ini hanya jokes ya. Ternyata anak-anak gak bisa diam, mama ini kan mau kerja, jadi mereka kemudian diasingkan sementara ya, diikat. Ya. Tapi saudara, sebenarnya ekspresi-ekspresi ini menggambarkan tentang adanya satu gap antara orang tua dan anak yang terus terjadi. Ya. Ada satu percakapan ketika orang tua itu mendapati anaknya belum pulang, begini ya. Ketika anak kecil belum pulang ke rumah saat udah malam, mama ngerengek histeris. Di mana anakku? Gitu ya kira-kira ya. Tapi setelah pulang ke rumah, ini yang terjadi. Emak gue, ya itu mungkin artinya galak bener gitu ya. Emaknya orang lain, kayaknya ramah bener gitu ya. Nah ini gambaran yang seringkali didapati oleh banyak generasi muda. Karena mungkin melihat secuplik dari keluarga lain, rumput tetangga itu lebih indah. Sebenarnya kita percaya bahwa tiap keluarga itu punya nilai-nilai yang penting, punya sikap-sikap yang bijaksana, tetapi selalu terjadi gap di antaranya. Ya. Nah, mom at home for 14 days, ya. First day itu kayak boneka yang lucu gitu ya. Second day, wah kayak raja hutan, menguasai semuanya. Ya. Third day, like a dinosaur, ya, dia bisa menghancurkan segala sesuatu. Nah, the next 11 days, ya, like a dragon, ya, kayak naga yang bisa menghanguskan semuanya. Nah, saudara, dengan dunia yang berbeda antara generasi satu dengan yang lain, terjadi gap seperti ini antara generasi X, generasi zaman dulu
dengan generasi zaman now, apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita membaca satu hal yang menarik dari penuturan atau kesaksian Rasul Paulus bagaimana ia membina anak-anak rohaninya. Ya. Ada sesuatu hal yang menarik bahwa dalam pewartaan Injil itu Rasul Paulus itu berlaku dengan sangat rendah hati. Ya. Sebenarnya siapa sih Rasul Paulus itu? Kita harus mengingat latar belakang Rasul Paulus itu. Dia adalah seorang Farisi sebelumnya. Seorang Farisi itu adalah seorang yang sangat ternama atau sangat terpandang dalam kehidupan pada saat itu. Secara ekonomi, secara sosial, secara keagamaan, secara politik. Adalah seseorang yang punya peran di dalam kehidupan masyarakat. Sebab mereka adalah seorang ahli hukum agama dan seorang ahli kitab suci. Oleh karena itu orang-orang Farisi sangat hafal betul hukum agama dan bagaimana seseorang harus menjalankannya. Secara ekonomi mereka adalah kalangan menengah. Secara politik mereka diperhitungkan oleh Raja Herodes, raja orang Yahudi, karena memimpin imam atau memimpin Sanhedrin, Dewan Mahkamah Agama pada saat itu, ya, yang sangat berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan kenegaraan. Kebijakan pemerintahan Romawi pada saat itu. Sehingga saudara, yang mengatakan hal seperti ini adalah orang yang sungguh-sungguh punya peran luar biasa dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus selanjutnya, Rasul Paulus juga bukan rasul sembarangan. Dia adalah seorang rasul yang dalam Alkitab kita itu menuliskan banyak sekali surat. Dia adalah seorang rasul yang paling subur pelayanannya. Dibandingkan 11 murid Yesus yang lain yang bahkan hidup bersama-sama dengan Yesus. Dia dijumpai oleh Yesus dalam satu penglihatan dalam perjalanan ke Damsyik. Dan pada saat itu kemudian ia mengikut Yesus. Jadi ada banyak hal dalam Rasul Paulus yang luar biasa. Tetapi apa yang dia katakan dalam pelayanannya kepada anak-anak rohaninya, ini menjadi sesuatu yang menarik. Ketika dia berkata demikian, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang, demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang-orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Nah saudara, ada sesuatu hal yang menarik di sini. Beberapa poin kita dapatkan dari kata-kata yang diberi tanda ini. Ia menjadikan dirinya hamba dari semua orang, supaya ia dapat menyelamatkan mereka semua. Segala sesuatu ia lakukan karena Injil. Jadi seorang yang terpandang, yang tahu segala sesuatu tentang agama, yang secara ekonomi sosial tidak kekurangan, mau menjadi hamba, mau menjadi sama seperti orang yang secara strata sosial dan lain sebagainya itu sebenarnya terpandang atau dipandang lebih rendah daripadanya. Dan ia lakukan itu semua demi Injil, demi Kristus. Artinya dalam pelayanannya Rasul Paulus ingin melakukan pelayanan itu dengan pendekatan kesetaraan. Bahwa ia ingin memahami pola pikir orang lain sebelum ia mengajar orang lain. Ia ingin mewartakan Injil dengan pendekatan menjadi kawan dalam seperjalanan dibandingkan menjadi seorang atasan yang memerintah dan mengetahui segala sesuatu. Dari kisah ini paling tidak kita bisa memetik beberapa poin berharga yang menarik. Yang pertama saudara, sebagai orang Kristen kita dipanggil, kita bisa lihat, kita dipanggil untuk menjadi orang tua, orang dewasa yang mengenal, menjadi kawan seperjalanan bagi generasi muda. Kita dipanggil untuk
dapat mengenali mereka, alih-alih pertama-tama langsung menggurui mereka. Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh anak kita, oleh generasi muda dalam trial dan error adalah satu tempat yang harus kita sediakan. Dan itulah arti menjadi orang tua. Bukan karena kita mengetahui segala sesuatu lantas kita dapat langsung menunjukkan apa yang harus mereka lakukan sama persis seperti yang kita inginkan. Tetapi justru kita berjalan bersama dengan mereka, mengenal mereka. Nah saudara, inilah yang disebut dengan kontekstualisasi era. Kontekstualisasi era orang tua dengan era generasi zaman now. Godaan menjadi orang tua untuk mentransfer segala sesuatu supaya orang lain, generasi muda, melakukan sama seperti yang kita lakukan, kita ubah menjadi satu pendekatan untuk dapat memahami terlebih dahulu, untuk membiarkan trial dan error, untuk dapat memahami bahwa pendidikan zaman kolonial, zaman kita dahulu memang berbeda. Pendidikan zaman kolonial memang memusatkan guru pengajar menjadi pusat sentral dari pengajaran. Semua orang harus diam mendengarkan dan menuliskan sama seperti yang dituliskan oleh gurunya. Tetapi pendidikan zaman sekarang itu berbeda, di mana naradidik adalah pusat sentral, di mana mereka dihargai dengan banyak penemuan ilmu-ilmu yang melihat bahwa kecerdasan itu bukan hanya intelektualitas atau IQ semata, tetapi setiap orang itu punya kecerdasan yang lain, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan untuk mengatasi hambatan-hambatan hidup mereka. Dan banyak ilmu psikologi untuk mengukur atau melihat keunggulan-keunggulan anak dibandingkan satu dengan yang lainnya yang berbeda-beda. Dan itulah yang disebutkan oleh Bapak Presiden Jokowi dan juga Mas Menteri yang mengatakan bahwa pendidikan sekarang itu harusnya memerdekakan manusia. Pendidikan sekarang tidak boleh menjadi pendidikan yang sama, textbook dari masa ke masa. Kita harus memberi tempat di mana generasi baru ini mengenali apa potensi terbesar dalam hidup mereka. Mungkin tidak sama dengan teman-temannya, dengan lingkungan sosialnya, tetapi justru itulah bekal mereka untuk masa depan. Oleh karena itulah Bapak Presiden Jokowi dan Mas Menteri ya, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, mendorong ada satu pengayaan-pengayaan di dalam pengajaran di sekolah maupun di universitas. Misalnya bagaimana menjadi seorang wirausaha entrepreneurship. Di mana zaman sekarang banyak sekali orang yang tidak bisa menggantungkan hidup dengan ijazahnya. Sebab banyak orang harus mengembangkan segala sesuatu dan menjadi satu wirausaha bagi diri mereka sendiri. Kalau kita seringkali melihat orang-orang yang menertawakan, anak-anak kecil bisanya TikTok ya. Tetapi ada juga orang-orang yang berhasil melalui media sosialnya, kemudian menjadi brand ambassador dari produk tertentu, karena berhasil mencintai dirinya sendiri, dan juga menuturkan apa yang baik dari dirinya sendiri. Kemudian ada tempat-tempat yang memfasilitasinya untuk dapat mengiklankan, mempublikasikan melalui hidupnya yang dia percaya baik. Dengan demikian saudara, hal ini bisa terjadi jika kita memang hidup bersama-sama, berjalan bersama dengan generasi muda kita. Mengenali bahwa hidup memang berubah. Tantangan zaman sekarang ini berubah. Dan dengan demikian hal-hal yang baru itu pula justru menjadi bekal bagi mereka. Dan kebersamaan itu bisa kita dapat ketika kita mungkin bisa berefleksi bagaimana waktu kita dengan mereka. Ketika kehidupan beralih dari onsite 100% menjadi sempat 100% online dan sekarang online dan onsite, bagaimana kita meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka? Sudahkah kita mendukung, mendampingi mereka untuk beribadah, untuk sekolah secara daring? Apakah kita duduk bersama
ketika kita beribadah online maupun onsite, bernyanyi bersama anak-anak kita di ibadah sekolah minggu, apakah kita duduk bersama dengan anak-anak remaja kita dalam ibadah? Atau mungkin mengikuti ibadah yang mereka senangi. Sehingga dengan kedekatan itu kita mampu memahami potensi-potensi apa yang besar dalam hidup mereka. Ketika kita mulai memahami potensi-potensi yang besar dalam hidup mereka, kita akan menemukan bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan. Begitu otentik dan begitu berharga. Nah saudara, minggu ini kita merayakan Minggu Pekan Anak. Ya. Nah, Minggu Pekan Anak ini menjadi sesuatu yang menarik. Tadi jam 11 siang itu adalah perayaan atau ibadah sekolah minggu secara online dan onsite. Jadi warga jemaat yang ada di sini bersama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah itu beribadah sama-sama. Jadi para pemandu liturgi atau MC, song leader itu menyapa adik-adik yang ada di rumah. Ya, mereka berkumpul dengan Zoom semua. Biasanya masing-masing kelas itu ada seperti yang saudara saksikan di dalam layar kita. Ini dari kelas balita, kelas 1, 2, kelas sampai kelas 5, 6, pra-remaja sedang disiapkan juga. Ya. Ada di GKI Gejayan maupun di The Grace. Ya. Ini punya kelas masing-masing, tapi hari ini tadi berkumpul semua. Ya. Dan orang tua, juga pengkhotbah, song leader menyapa adik-adik semua. Untuk merasakan bahwa adik-adik, anak-anak sekolah minggu itu bukan sekolah minggu itu bukan ada ibadah umum, ada ibadah hura umum, ya. Biasanya kan begitu. Oh, kalau sekolah minggu itu kan tidak seperti ibadah umum, makanya tidak disiapkan sedemikian seperti ibadah umum. Nah, pandangan-pandangan yang demikian harus kita singkirkan, harus kita tinggalkan, sebab kita melihat bahwa anak-anak itu porsinya sama dengan kita. Mereka dicintai oleh Tuhan. Dan kita dapat menemukan hal yang berharga itu ketika kita bersama-sama dengan mereka. Dan ibadah hari ini adalah salah satu ibadah di mana kita coba mendekati kehidupan anak-anak dalam kebersamaan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita dukung mereka dalam peribadahan mereka. Ketika mereka sekolah minggu, ketika mereka berada di rumah, ya. Sebab tugas untuk hidup bersama-sama itu bukanlah pola hidup parenting modernitas atau postmodern sekarang, bukan. Kalau kita perhatikan di dalam Ulangan 6 ayat 7 ya, dikatakan di sana, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, ya. Nah, ini beberapa foto di rumah kami, ya, Saudara. Nah, sebenarnya yang menarik adalah yang ingin saya ceritakan ketika melibatkan anak-anak. Anak-anak itu punya sesuatu hal yang luar biasa dan kita bisa menemukan satu miracle, satu berkat di sana, ya. Karena ketika seringkali syaratnya bagaimana untuk melibatkan anak dan membuat mereka itu dapat terbuka, nyambung dengan kita. Lalu saya punya trik, kalau setiap mau berdoa, pink suit ya atau sweet, rock paper scissors begitu. Nah, kami kemudian sweet, siapa yang menang bukan dia yang bertugas untuk menunjuk siapa yang berdoa, tapi siapa yang menang dia yang berdoa. Nah, akibatnya apa saudara? Anak kecil kan punya keinginan untuk selalu menang ya. Dan dia mengatakan kalau sudah beberapa kali menang, aku pro begitu ya. Nah, ternyata itu membuat dia merasa bahwa berdoa bersama adalah sesuatu hal yang biasa. Berdoa dengan orang tua, mengungkapkan isi hatinya, juga bukanlah satu beban, tapi satu anugerah. Dan itu yang harus kita terjemahkan, kita sampaikan. Bahwa tugas untuk melayani, beribadah, berdoa, itu bukanlah satu beban. Biasanya orang kalau diminta untuk melayani, ya, untuk berdoa, mohon saudara berdoa, aduh mohon maaf saya nggak bisa, aduh sampai keringat dingin begitu ya.
Mungkin itu karena sebenarnya kita dibentuk dalam pola-pola pada masa lalu kita yang mengkondisikan kita demikian. Tetapi ketika kita membentuk satu pola hidup bersama-sama dan membiasakan hidup untuk memberi peran kepada generasi muda, mereka akan mencintai hal itu dan mereka akan merasa bahwa hidup bersama dengan orang tua, terbuka dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Nah, saudara, yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika Rasul Paulus mau menyelami kehidupan orang lain yang berbeda dengan dia, bahkan lebih rendah, lebih muda, secara strata sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya tadi, itu menunjukkan bahwa Rasul Paulus yakin bahwa di dalam diri anak-anak generasi yang lebih muda, ia dapat menemukan Kristus di dalamnya. Ia dapat menyaksikan Kristus. Ia dapat terinspirasi. Dan ia dapat melayani dengan lebih lagi. Dan itu muncul dalam pengalaman Rasul Paulus ketika bersama dengan Timotius. Timotius itu bisa dibilang adalah anak kemarin sore, sebab ia baru berusia 15 tahun. Jadi masih belum akil balik. Ya. Masih usia remaja. Tetapi ini adalah salah satu contoh betapa anak remaja itu sangat dihargai oleh Allah. Nah, ketika Rasul Paulus ini menyampaikan dalam surat Timotius, disampaikan salah satunya adalah ia terkagum akan iman yang begitu tulus ikhlas dari Timotius. Yang ia dapatkan dalam pengenalan bersama dengan ibunya dan neneknya. Ya. Padahal Timotius ini adalah keturunan campuran. Ibunya seorang Yahudi, tapi ayahnya seorang Yunani. Sehingga pasti dalam pelayanannya ia bisa dipandang sebelah mata oleh banyak orang Yahudi. Tetapi sengaja Rasul Paulus justru terinspirasi dengan anak ini dan mengajak anak ini untuk melayani bersama-sama dengan dia. Yang sudah sangat senior di dalam pelayanan. Nah, saudara, tidakkah ini membuktikan bahwa Alkitab kita seringkali menunjukkan bahwa terkejutlah, terkesimalah, belajarlah dari generasi muda, dari anak-anak. Bahkan Maria dan Yusuf pun mengajarkan sesuatu hal yang penting. Ketika Yesus masih kecil dan mereka mencari Yesus pulang dari bait Allah. Lalu mereka kembali ke bait Allah setelah mencari 3 hari lamanya. Mereka terkejut Yesus masih ada di sana. Dan sambil bercakap-cakap dengan para ulama yang terheran-heran dengan jawabannya. Apa jawaban Yesus pada waktu itu? Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku memang harus ada di rumah Bapakku? Ya. Lalu Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Apa artinya? Maria begitu terkesima. Ia melihat Allah ada di dalam diri anak kecil yang diasuhnya. Sebenarnya kita pun demikian. Kita diajar untuk melihat Kristus, Allah ada di dalam orang-orang terdekat yang kelihatannya tidak lebih berpengalaman dari kita. Anak-anak kita, orang-orang yang kita asuh, seringkali justru menjadi gambaran Kristus yang mengajar kepada kita. Tidakkah itu menjadi sesuatu hal yang indah? Bukankah kita melihat anak-anak itu mengajarkan kepolosan? Artinya ia selalu jujur apa adanya. Anak-anak cepat memaafkan dibanding orang dewasa yang seringkali sudah kenal asam garam kehidupan, sudah lebih waspada. Anak-anak senang memberi tanpa perhitungan. Ya. Anak-anak selalu ramah, gembira tanpa beban. Dan itulah yang menjadi pelajaran dari Rasul Paulus untuk kita merangkul anak-anak generasi muda. Bukan sebagai orang yang harus pertama-tama kita ajar, tetapi seringkali supaya mereka berbicara sebagai Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara, hal itu juga dapat kita renungkan ketika kita melihat kembali kehidupan gereja kita. Gereja kita itu gereja usia berapa tahun sih? Ya, kalau dibanding dengan gereja-gereja yang sudah terlebih dahulu hadir di dunia ini, tentunya ini gereja yang masih sangat muda. Usianya tahun ini 21 tahun. Artinya baru akil balik ya. Kalau usia orang dewasa pada umumnya. Tapi gereja ini diberkati dengan luar biasa
bahkan dari tahun-tahun awal sampai tahun saat ini masih didatangi oleh generasi muda dari berbagai tempat. Ya. Pertanyaannya, mengapa generasi muda merasa cocok dan mau beribadah di sini, merasa nyaman? Ya. Pertanyaan itu ketika saya renungkan bisa saya jawab atau bisa saya pahami ketika saya memposisikan dulu sebagai mahasiswa yang ada di Jogja berkuliah dan juga beribadah melayani di sini. Ketika saya ingat betul bahwa gereja ini memang begitu terbuka dengan orang-orang muda. Saya ingat Pendeta Paulus Lee memandang anak yang baru gede seperti saya ya, baru kuliah. Pada waktu itu belum kuliah teologi, masih kuliah informatika. Tapi beliau mempercayakan bersama teman-teman penatua, Bapak Ibu penatua, lalu para aktivis yang lain untuk melayani. Bahkan saya dibentuk untuk dipercayakan untuk melayani di peribadahan yang kita kenal pada saat ini dengan full band, ekspresif. Itu ketika saya ingat-ingat bermula dengan kepedulian satu dengan yang lain. Saya ingat waktu dulu orang tua saya membelikan ampli gitar ya, karena saya sering bermain gitar dan gereja belum ada dana, masih gereja kecil pada saat itu. Saya bawa ke gereja dan saya merasa saya dianggap sebab apa yang saya punya tidak seberapa itu dipakai untuk ibadah bertahun-tahun lamanya. Dan saya merasakan bahwa dalam banyak hal gereja menjadi satu gambaran yang merangkul orang muda. Gereja yang memberi tempat, gereja yang mau membuat satu ibadah bukan dengan konsep yang ada sebelumnya, tetapi mendengarkan, mengajak aspirasi orang muda, menempatkan lagu-lagu sesuai dengan apa yang disukai oleh generasi muda, memilih aransemen-aransemen yang lebih dekat dengan orang-orang yang muda, sehingga orang-orang muda tidak kemudian terpencar dari gerejanya seperti kita temukan di tempat-tempat lain, tetapi menjadi bagian dari gereja yang terus berdinamika bersama. Dan disitulah kita melihat bahwa gereja yang membuka diri kepada orang-orang yang lebih tidak berpengalaman adalah justru gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Keluarga, kehidupan pekerjaan kita, kehidupan masyarakat kita yang selalu melibatkan memberi peran kepada orang yang tidak lebih berpengalaman, orang yang masih muda, akan menjadi kehidupan yang lebih indah dan lebih sehat. Yang terakhir saudara, kita melihat bahwa melalui pelayanan Rasul Paulus ini, kita diajak untuk melihat generasi muda itu sebagai titipan Tuhan. Menghargai mereka sebagai karunia-Nya apa adanya. Ketika Rasul Paulus mengabarkan Injil saudara-saudara, dalam peta yang kita lihat ini, mungkin memang petanya cukup kecil. Tapi kalau saudara-saudara melihat setelah ibadah nanti, memperhatikan peta Timur Tengah perjalanan misi Rasul Paulus, ia bukan hanya berada di sebelah kanan bawah itu, daerah Palestina, Yerusalem. Ia kemudian mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Tempat-tempat yang kita kenal sekarang itu sebagai Turki yang di bagian atas itu ya, lalu di bagian kiri atas itu Yunani, di bagian kiri paling pojok itu, paling atas itu adalah Roma, Italia. Dan tak heran ketika sekarang Italia dan juga Yunani menjadi basis kekristenan yang begitu besar. Di Yunani sendiri sekitar 93,3% itu adalah Kristen. Tetapi berbeda kekristenannya, Kristen Timur atau Ortodoks, kekristenan yang menjaga kebudayaan ketimuran. Ya, jadi bentuk bangunan ibadahnya juga seperti bakpao begitu ya, maksudnya seperti itu, belenduk begitu. Dan di dalamnya juga seperti Rabi Yahudi yang panjang rambutnya, jenggotnya, dan dengan tradisi lagu-lagu timur, seperti lagu, kalau misalnya kita sering dengarnya lagu Arabik, tetapi ini lebih dimainkan di gereja Ortodoks dengan gayanya sendiri begitu ya. Lalu di Italia ini 83% adalah Kristen Barat atau cikal bakal gereja Protestan, gereja Katolik di sana. Ya. Dan dengan demikian kita melihat bahwa sebenarnya ini menjadi salah satu bukti Rasul Paulus
mengabarkan Injil dengan begitu dewasa. Ia menumbuhkan jemaat dengan masing-masing otentisitasnya. Baik di Yunani dengan menjaga ketimurannya, baik di Italia dengan menjaga budaya baratnya. Semua itu menjadi salah satu bentuk ekspresi tentang peribadahan yang berbeda satu dengan yang lain. Peribadahan yang beragam dan justru kaya. Nah, artinya saudara, dalam kehidupan ini, sebagai orang tua Kristen kita juga dipanggil untuk menerima kelebihan dan kekurangan anak-anak kita, generasi muda kita, pekerja kita yang baru. Ya. Sebagaimana justru apapun pilihan mereka, kita bersama-sama dengan mereka mendukung apapun talenta dan pilihan anak itu, selama itu dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian kita tidak membandingkan anak kita dengan standar orang lain, dengan orang tuanya, dengan kita. Ketika keluarga ada dari garis keturunan profesi tertentu, profesi pendeta, profesi dokter. Lalu anak yang memiliki bakat yang lain, kita mungkin mengarahkannya ke sana, bahkan harus menetapkannya menjadi sama. Bukankah sebenarnya kita sedang menutupi panggilan Allah dalam keunikannya masing-masing? Ada satu cerita yang seringkali saya dengar, orang tua yang menetapkan anaknya untuk menjadi seorang juru medis, sebab keluarganya begitu. Anaknya berkuliah dengan begitu tekun, mendapatkan gelar yang paling hebat. Ketika wisuda ijazah didapatkan, ia berikan kepada orang tuanya dan dia mengatakan, "Mama, ini ijazah untuk mama, sebab ini yang mama inginkan. Tetapi saya memilih jalan hidup saya yang lain." Nah saudara, bukankah ini membuktikan bahwa pilihan hidup, otentisitas, bagaimana Allah mengukir tiap-tiap orang itu dengan hatinya, dengan kerinduannya, tidak pernah salah. Dan ketika kita memaksakannya, kita hanya akan membuat mereka menjadi tersiksa, bahkan menjauh dari panggilan seharusnya yang Allah sudah tetapkan dalam hidup mereka. Dan pola standar kehidupan pendidikan pada saat ini juga sudah mulai meninggalkan pendidikan model ranking dan itu membuktikan segala-galanya. Tetapi misalnya dengan prestasi tertentu anak diberikan apresiasi. Apresiasi di bidang olahraga, apresiasi di bidang seni, apresiasi di bidang yang lainnya. Itu tidak kalah hebat dengan prestasi intelijensi yang lain. Dan itu membuktikan bahwa sekolah memang sungguh berproses untuk menjadikan generasi muda bukan mencetak sama seperti yang mereka inginkan, tetapi mencetak mereka sesuai dengan apa yang Tuhan jadikan. Dengan demikian saudara, kita sudah mulai melihat bahwa slogan-slogan be the best of the best itu sudah selayaknya kita tinggalkan. Menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Karena yang paling persis atau yang paling Tuhan rindukan bukan be the best of the best sesuai dengan kacamata dari masyarakat, lingkungan, sosial. Tetapi be the best of you. Be the best of me. Be the best of yourself. Be the best of their self. Menjadikan mereka terbaik dalam versi mereka sendiri sesuai dengan bagaimana Tuhan menjadikan mereka. Nah, dengan demikian saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita juga mau menghargai segala keberadaan, keunikan generasi muda sebagai karunia dari Tuhan? Nah, saudara yang terkasih, saya memiliki satu pengalaman bagaimana Tuhan memperlihatkan apa yang dikaruniakannya kepada saya dalam proses bersama dengan keluarga. Satu ketika saudara, saya itu waktu zaman masih SD kelas 6, itu saya mengalami kesulitan di bidang matematika, gitu ya. Mungkin sampai sekarang masih banyak yang merasakan matematika itu adalah momok ya. Kalau ditanya pelajaran apa yang paling susah, matematika begitu ya. Tapi uniknya orang tua saya itu tidak memberi les kepada saya, ya. Sampai satu saat orang tua saya dipanggil. Karena saya diprediksi akan bisa tidak lulus sekolah
kalau prestasi saya terutama matematika ini tidak berubah gitu ya. Nah, saya melihat orang tua saya waktu dipanggil itu menangis ya. Ibu saya menangis, tapi ketika berkata dengan saya, dia berkata berbeda. Dia berkata, kamu pasti bisa. Matematika itu mudah. Kamu pasti punya sesuatu yang lain ya. Nah, karena motivasi itulah saya kemudian belajar tambahan ya, menyadari bahwa ini menjadi satu energi bagi saya. Tidak memerintahkan supaya saya harus berubah nilai-nilai memalukan dan seterusnya, tapi justru mengapresiasi diri saya. Dan pada waktu itu saya kemudian mulai menyukai eksak ya, dan mendapatkan nilai terbaik di sekolah dalam waktu yang singkat. Itu satu pengalaman yang tak terlupakan sebab tapi dalam bidang matematika saja ya. Itu nilai saya NEM pada waktu itu seingat saya adalah 9,98 ya. Jadi mungkin saya lupa naruh titik jadi agak kurang sedikit, jadi 9, sekian itu ya. Dan saya mendapati di satu urutan itu cukup baik di dalam urutan satu sekolah begitu ya. Nah, tapi menurut saya mungkin Tuhan punya sesuatu hal yang lain. Apa sebenarnya? Satu ketika saya sudah lulus sekolah teknik informatika, mendapatkan ijazah sarjana, saya bekerja di sebuah tempat yang cukup baik. Sampai satu ketika saya menemukan bahwa panggilan hidup saya, rasanya passion saya itu saya ingin melayani manusia, bukan melayani dengan program ya. Waktu itu karena saya menjadi seorang programmer begitu. Lalu pada waktu itu saya melihat apa saya coba ya untuk sekolah teologi, tapi saya harus mempersiapkan diri. Artinya saya mungkin harus mengorbankan untuk keluar dari tempat pekerjaan saya. Nah, karena saya takut nggak diberi izin ya, katanya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin gitu ya. Jadi saya keluar dari tempat kerja, mendaftar sekolah teologi ya, dan mulai belajar. Ketika saya beritahukan orang tua saya, mereka kecewa. Ayah saya pada waktu itu berkata, kamu itu sudah sekolah tinggi-tinggi, sudah susah. Kamu seharusnya bisa menjadi orang yang berhasil. Kamu bisa memperoleh kesejahteraan yang baik di tempatmu bekerja kemarin. Gitu ya. Tetapi saudara, apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Setelahnya ayah saya mendukung begitu rupa, bahkan ketika ada satu pengurusan beasiswa yang belum cair pada waktu itu, ayah saya sedang kesulitan secara ekonomi, tetapi ia berjuang begitu rupa dan setiap dana yang ia dapatkan itu kami syukuri ia berikan untuk mendukung sekolah saya pada waktu itu. Dan ketika saya menengok ke belakang, kalau saya melihat kenapa saya bisa bersyukur dan bangga, apa yang membuat saya merasa damai menemukan panggilan hidup saya? Karena ayah dan ibu saya merelakan diri saya untuk menemukan otentisitas diri saya sendiri. To be the best of me. To be the best of myself. Menjadi yang terbaik dalam versi diri saya sendiri sesuai apa yang Tuhan ciptakan. Nah, saudara yang terkasih, orang tua dapat belajar bersama anak, belajar dari anak, menemukan sesuatu yang otentik dalam diri anak. Di sanalah ia menemukan Tuhan di dalam diri anak tersebut. Tidakkah ini menjadi sesuatu hal yang indah dan mulia? Ketika kita sebagai orang dewasa atau yang lebih tua melakukan hal yang sama kepada karyawan kita, anak kita, adik kita, generasi muda kita di gereja, untuk mengembangkan potensi mereka. Mereka akan melakukan hal yang lebih daripada yang kita kira. Hal yang mengejutkan yang mungkin tidak sama seperti apa yang kita bayangkan, tetapi sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tentukan. Bahkan melebihi segala sesuatu yang kita perhitungkan. Supaya mereka dapat menemukan apa yang terbaik yang memang Tuhan titipkan bagi mereka. Dalam pekan anak atau sekolah minggu, marilah kita bersama seperti Rasul Paulus yang mau merendahkan hatinya untuk mengenali generasi muda, mendengar, belajar bersama, belajar dari generasi muda.
Sebab ketika kita melakukannya, ketika kita mau merelakan diri kita belajar bersama, mau untuk mengenali dan mengapresiasi otentisitas itu, kita menemukan Kristus di dalam diri mereka. Selamat mendukung generasi muda untuk bertumbuh. Selamat menjadi generasi muda yang menemukan otentisitas bagaimana Tuhan menciptakan saudara. Dan selamat mendampingi generasi muda untuk menjadi the best of their self. Be the best of you. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak. Saudaraku, hari ini kita diundang untuk secara khusus sebagai orang tua dari anak-anak sekolah minggu, sebagai orang yang dewasa bagi orang-orang yang lebih muda di sekitar kita, mengingat pengutusan Tuhan bagi mereka sekalian. Bahkan mengingat janji kita pada saat pembaptisan anak-anak kita. Kita berjanji untuk mendukung mereka, mendidik mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berjanji mendukung, menyerahkan anak kita dalam pembaptisan, dalam pertumbuhan iman, dalam segala keberadaan mereka. Ketika kini saudara diutus untuk kembali dari peribadahan ini untuk mereka sekalian, maukah saudara juga kembali berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup mendampingi mereka sekalian, bersama-sama dengan mereka, belajar dari mereka, mengapresiasi apapun otentisitas diri mereka sebagai anugerah dari Tuhan. Saudaraku, marilah berdoa. Katakan kepada Tuhan, berbicaralah kepadanya. Apa yang menjadi komitmen kita sekalian untuk generasi muda di sekitar kita? Ungkapkanlah kepada Tuhan. Sebagai generasi muda, ungkapkanlah juga kepada Tuhan apa yang menjadi komitmenmu untuk dapat mengenali dan mengoptimalkan karunia talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Untuk dapat bersabar menjelaskan kepada generasi orang tua betapa berharganya dirimu dan betapa berharganya pilihan-pilihan kemandirian dan kedewasaan. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pada hari ini kami belajar dari Rasul Paulus yang mengayomi anak-anak rohaninya begitu indah. Kami rindu sebagai orang tua pun juga berlaku demikian, sebagai orang dewasa bagi generasi muda di sekitar kami. Kami rindu sebagai generasi muda juga menghargai setiap talenta kami, mengembangkannya, dan menunjukkan otentisitas diri kami itu bagi dunia ini. Supaya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya itu menjadi berkat bagi semua orang. Supaya itu menjadi satu pengakuan dan syukur bagi orang tua kami dan orang-orang yang selalu mendukung kami. Tuntun dan ajarkanlah kami Tuhan menjadi orang tua yang baik, juga menjadi generasi muda yang baik. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk negeri ini. Berbagai peristiwa terus terjadi. Kami berduka untuk berbagai tempat di wilayah di Indonesia. Pertikaian, konflik di Papua,
bencana yang pernah terjadi berbagai tempat dan terakhir salah satunya di Malang dan sekitarnya dan NTT dan mungkin tempat-tempat lain yang belum kami sebutkan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau memberkati keluarga kami, diri kami untuk menjadi bagian dari pemulihan bangsa ini. Pakailah tangan kami yang terlipat menaikkan doa permohonan bagi mereka. Pakailah segala yang kami punya untuk kami sisihkan membantu saudara-saudara kami. Dan biarlah saudara-saudara kami dapat berpulih dari berbagai macam bencana. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dalam segala kebijakan mengambil pemulihan untuk pandemi COVID-19 ini. Biarlah dari segi medis yang terus menangani orang-orang yang sakit terus Tuhan kuatkan, Tuhan hindarkan dari segala macam sakit penyakit. Mereka yang bergumul di dalam kesehatan karena COVID Tuhan sembuhkan. Mereka yang belum mendapatkan vaksin, kami sekalian juga Tuhan beri kesempatan supaya pemerataan vaksin COVID-19 ini dapat terjadi dengan baik. Pemerintah menjadi wakil Tuhan untuk dapat menyampaikan berita baik ini bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami yang terdampak oleh COVID-19. Bukakanlah jalan bagi yang kesusahan. Berikanlah hal-hal yang baru bagi mereka yang kehilangan yang lama. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang baru dapat menjadi satu penguat iman. Betapa mereka dikasih oleh Tuhan, betapa Tuhan membukakan jalan dalam segala dinamika hidup yang terus terjadi. Kami berdoa untuk kehidupan anak-anak kami yang pada saat ini sebagian masih menyelesaikan tugas akhir ataupun ujian-ujian sekolah. Bimbinglah mereka, bimbinglah kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dan menyelesaikan tahap akhir di tahun ajaran ini dengan baik. Dan berkati supaya liburan yang akan dilewati menjadi bermakna. Dan hindarkan kami dari segala sakit penyakit ketika kami berjumpa dengan orang-orang lain. Berkatilah supaya anak-anak kami ketika memasuki tahun ajaran baru juga selalu sehat, selamat. Sekolah onsite yang ada tetap dalam perhitungan dan juga protokol kesehatan yang memadai. Sehingga itu semua dapat menjadi berkat yang sungguh-sungguh dirasakan oleh anak-anak kami maupun oleh keluarga dan juga pihak sekolah. Tuhan, masih banyak hal yang mungkin belum kami sebutkan pada saat ini, tetapi kami percaya Engkau selalu mendengarkan dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu dan tidak pernah terlambat. Kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di Minggu Thanksgiving ini, mari kita mengingat kebaikan Tuhan bagi gerejanya, sehingga GKI Gejayan dapat terus melaksanakan pelayanan gerejawi seperti peribadahan, diakonia, tim perlawatan, tim pelayanan kedukaan bagi jemaat ataupun simpatisan, pelayanan anak, remaja, pemuda, dewasa muda, dewasa, lansia, kantor gereja dan operasional pendukung,
Gebetan, Gerak Bersama Tanggap Bencana COVID-19, Gejayan Tetulung, dan masih banyak lagi. Oleh kebaikan Tuhan juga, Bapak, Ibu, Saudara dapat terlibat dalam mendukung pelayanan ini sebagai aktivis sesuai talenta masing-masing seperti aser dan PL, singer, pemain musik, multimedia, lektor, pengurus wilayah, dan lain-lain. Mari terus menghidupi semangat mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan dalam peran aktif kita maupun dengan menyokong pelayanan gerejawi melalui persembahan mata uang secara tunai atau dengan transfer dan scan QRIS. Kita mengumpulkan persembahan syukur kita dengan mengingat pesan dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita naikkan pujian yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain. Bila kau memandang bahwa kau berat, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus baru bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bagi Tuhan persembahan kami, segala hormat, puji, syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Ku persembahkan, ku persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku. Segala hormat, puji dan syukur, puji dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Glory to the King, glory to the King, glory to the King, glory to the King of Kings. Pakai hidupku, pakai gereja-Mu, jadi Allah yang berkat-Mu. Segala hormat, puji dan syukur bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, 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 sudah Jemaat, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Yang kami tahu Tuhan, yang kami persembahkan, sesungguhnya berasal dari-Mu saja Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, Tuhan mempercayakan segala berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami kembalikan pemberian-Mu ini dan berkatilah Bapa.
Tuhan, tuntun kami juga untuk memberikan seluruh kehidupan kami, Tuhan, menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menuntun majelis jemaat, komisi, dan badan pelayanan yang ada yang akan mempergunakan persembahan ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan dapat dipergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan doa sembahyang kami ini. Amin. Saudaraku, marilah kita melangkahkan kaki untuk pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Dan di dalam damai sejahtera Tuhan itu jadilah saksi Tuhan untuk merangkul generasi muda, merangkul anak-anak kita, berjalan bersama mereka, belajar dari mereka, dan juga menghargai otentisitas diri mereka sebagaimana Tuhan menciptakan mereka. Kita menyaksikan sebuah video tentang anak yang menyuarakan harapannya. Papaku berbeda, mamaku berbeda, aku juga berbeda. Aku suka ibadah hari ini. Aku berharap mereka juga mau menghargai kelemahanku, menolongku menjadi lebih baik, dan merayakan kelebihanku. Aku yakin Tuhan Yesus juga memperlakukanku seperti itu. Sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Serukan perubahan besar di kehidupanku. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Saudara, perubahan perlu dimulai dari diri kita sendiri. Rangkulah mereka yang berbeda, berempatilah dengan mereka yang lemah dan berduka. Berjalanlah dengan mereka yang sedang menempuh perjalanan panjang. Menarilah dengan mereka yang bersuka cita, terimalah mereka yang berbeda. Kami mau terus belajar menerima mereka yang berbeda. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa yang penuh cinta menerimamu apa adanya tanpa syarat.
Kristus Sang Damai mengampunimu dan mencintaimu senantiasa dalam keunikan, kelebihan maupun kelemahanmu. Roh Kudus menyertaimu untuk selalu menerima mereka dengan segala keunikan, kelebihan, dan kelemahannya, dan merayakan segala perbedaan itu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, aku Pangeran Mungsu. Ayo kita membangun negeri damai ini. Kita bangun sekolah, kita bangun rumah-rumah, kita bangun perkebunan, dan semua untuk kesejahteraan seluruh rakyat negeri damai. Ayo kita membangun juga iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ayo kita bangun ya, melalui kita menyanyi, kita berdoa. Siap semua. Oh, 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 oh. Aku anak Tuhan, belajar bijaksana akan hidup bahagia, memuliakan Tuhan. Aku pilih Yesus, Juru Selamat dunia, akan mengasihi Tuhan dan sesamaku. Apa semuanya? Oh, 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 oh. Anak Tuhan, pelaku firman yang setia. Anak Tuhan, pelaku firman yang setia. Oh, 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 oh. Semuanya. Oh, 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 oh. Awas, awas, jerat dosa, tipu daya iblis, jerat emosi, lupa diri, tiada bahagia, malas berdoa, jauhi Tuhan, binasa selamanya. Oh, 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 oh. Anak Tuhan, pelaku firman yang setia. Anak Tuhan, pelaku firman